Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwe. Jadi video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ujian akhir semester Universitas Islam Bandung, Prodi Matematika. Ini tentang pengantar analisis real ya. Kita sudah masuk ke soal nomor 2. Kita bacakan dulu ya. Diberikan F, dia terdefinisi di A, B. Ininya R ya, kodomennya. Nah, katanya dia continue gitu ya. Si F-nya itu dia continue. Nanti untuk penjelasan continue dijelaskan kemudian ya. Dan terdiferensialkan di A, B. Oke. Buktikan bahwa jika limit, ini premisnya, jika limit X menuju A dari kanan, dari F aksen X sama dengan A, maka akibatnya, ini ya, maka akibatnya adalah F aksen A-nya ada, dan adanya segimana? Adanya adalah sama dengan A gitu ya. Dia ada, nilainya A gitu ya. Oke, kita akan memberikan kesimpulan yang seperti ini dari yang diketahui gitu ya. Ini aku tandain, yang merah itu yang diketahui dalam soal, yang akan kita simpulkan adalah ditandai dengan warna hitam ini ya. Oke, kita akan bekerja di kiri aja teman-teman dari yang merah ini. Oke, sebelum itu mungkin aku akan jelasin dulu perbedaan pada tanda kurung ya. Itu biasanya berpengaruh teman-teman. Mungkin teman-teman udah belajar. Jadi itu namanya interval ya. Jadi kalau misalkan ada suatu interval dengan kurung siku ya, itu biasanya dalam bahasa Inggris itu bracket square ya. Nah, misalkan di 1,4 gitu ya. Nah, berarti misalkan ini adalah anggota, jangan ya, mending real aja. Oke, ini adalah anggota real. Ini interval real gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kurung siku, nanti ujung-ujungnya dia dapat gitu ya. Dia termasuk pada interval itu. Jadi satu adalah, misalkan ini adalah A ya. Ini adalah interval A. Satu itu adalah anggota dari A gitu ya. Begitupun ujung yang belakang juga merupakan anggota dari A. Ini adalah interval tertutup namanya ya. Terus misalkan ada interval lain. Nah, ini namanya interval terbuka. Misalkan di 1,4. Nah, di 1,4 pada interval buka ini, satunya itu bukan anggota dari B. Karena dengan kurung yang seperti ini menandakan bahwa ujung-ujungnya tidak termasuk pada B gitu ya. Begitupun 4-nya tidak termasuk pada B. Nah, ada juga yang setengah terbuka atau orang bilang setengah tertutup gitu ya. Misalkan 1,4. Jadi ada yang siku di salah satu ujungnya dan bracket biasa di ujung yang lain ya. Jadi yang termasuk, misalkan ini C, yang termasuk pada C ya, di ujung-ujungnya cuma satu doang, angka 1 doang ya. Nah ini, sedangkan 4 itu tidak termasuk pada C. Karena dia dibatasi sama ini ya, bracket yang ini. Kayak gitu ya, itu penjelasan tanda kurung. Sekarang penjelasan tentang continue gitu ya. Singkatnya, grafik suatu fungsi continue itu teman-teman bisa menggambarkan dalam sebuah grafik dalam satu tekanan pensil tanpa melepasnya. Jadi teman-teman misalkan di kertas nih ya, di kertas ngebuat satu grafik tapi tidak mengangkat tangan teman-teman gitu ya. Set.
Nah, gini. Set. Nah, ini fungsi yang continue gitu ya. Tapi kalau misalkan di tengah jalan teman-teman capek nih ya dalam menggambar, setengah jalan capek, kelewat gitu ya misalkan. Nah, ini discontinue ya atau tidak continue. Discontinue. Nah, ini pokoknya jelasnya continue itu kalau teman-teman menggambar tapi dia itu tidak putus gitu ya. Atau lebih jelasnya ketika menggambar teman-teman tidak mengangkat tangan gitu ya. Kalau ini kan ada bolongan dikit ya. Dia discontinue. Nah, maknanya itu ada 3, tapi aku bakal rangkum menjadi 1 aja, teman-teman. Tapi 1 ini dia mewakili 3 itu ya. Untuk suatu fungsi ya, f dikatakan continue kalau di ini ya, di X anggota real atau di X ya suatu interval terbuka misalkan, kalau limit X menuju misalkan menuju sesuatu ya, menuju A, ini A berarti ya, menuju A, fx sama dengan fa gitu ya. Ini intinya teman-teman ya. Jadi satu makna ini itu sudah mewakili ketiga makna dasar. Kalau ini berarti yang ruas kiri menandakan bahwa limit kiri dan kanannya harus sama. Terus fa yang ini menandakan kalau di titik A fungsinya itu harus terdefinisi. Nah, yang ketiganya adalah menyamakan bentuk yang seperti ini. Jadi ini udah mewakili semuanya ya. Oke, itu continue. Terus yang terdiferensialkan itu seperti apa? Jelasnya yang terdiferensialkan. Nah, kalau yang terdiferensialkan itu jelasnya kalau kita punya fungsi f gitu ya. Kita punya fungsi f, limit h menuju 0 dari fungsi f misalkan di A ya, apakah dia terdiferensiabel di misalkan di A, maka fa plus h dikurangi seperti video kemarin teman-teman ya, fa per h itu harus ada nilainya, maka ini dikatakan sebagai terdiferensialkan atau diferensiabel di titik A gitu ya. Ini kan sama dengan f aksen A gitu ya. Nah, sekarang dari yang udah aku jelasin, kita akan menjawab pertanyaannya. Aku geser dulu ke kanan ya. Ntar dari yang udah diketahui di sini. Oke, sebentar. Dan ke sini, ke bawahnya mungkin. Nah, ini ya. Oke, dari yang udah diketahui di sini, katanya si F itu dia continue di selang tutup A, B, tapi dia terdiferensialkan di selang terbuka A, B. Pertama, dia kondisinya dia continue. Berarti artinya apa? Artinya bahwa limit ya tadi ya, sesuai dengan penjelasan tadi, limit limit X menuju apa? Ini ya, menuju C, misalkan menuju C, tapi C-nya itu harus ada di A, B gitu ya, harus ada di interval A, B gitu ya. Limit X menuju C dari fx itu harus sama dengan fc, maka ini dinamakan dengan continue ya, ini continue. Terus satu lagi terdiferensialkan, kalau terdiferensialkan misalkan di C ya, anggota dari A, B di selang terbuka, limit H menuju 0, rumus kayak tadi sebenarnya, F C ya, karena dia C ditambah H dikurangi F C dibagi H gitu ya. Nah,
yang diketahui selanjutnya adalah ini yang ada pada soal, yaitu limit X menuju A dari kanan f aksen X sama dengan A. Oke, kita identifikasi, kita analisis dulu dari yang kontinu. Dari yang kontinu kita dapat limit X menuju C, fx sama dengan fc. Ini diferensiabel ya. Diferensiabel di C. Nah, katanya limit f aksen X dari X menuju A plus, aku kasih buletan, itu sama dengan A, gitu ya. Kita akan hubungkan dengan keterdiferensialan yang ini, gitu. Ingat, rumus yang ini, limit H menuju 0, Fc plus H, min Fc per H itu adalah rumus dari turunan terhadap titik C, gitu ya. Jadi, kalau teman-teman mengganti dengan huruf apapun boleh sebenarnya ya. Jadi nanti tujuannya adalah dengan mensubstitusi bentuk f aksen C ke bentuk yang ini, gitu ya. Jadi aku ubah dulu f aksen X berarti di titik X ya. X-nya bisa berapapun, kita belum tentukan. Limit H menuju 0 kita ganti C-nya dengan X. F X plus H dikurangi F X dibagi H, gitu ya, dibagi H. Teman-teman masukin yang ini yang udah kita buat ke bentuk yang diketahui dalam soal. Oke. Sehingga hasilnya adalah limit X menuju A dari kanan. Dari f aksen X kita ganti f aksen X dengan bentuk yang ini ya. Kasih warna merah, kasih kurung juga. Berarti limit H menuju 0 f X plus H dikurangi f X per H, gitu ya. Kurung tutup sama dengan apa? Sama dengan A ya katanya ya. Nih, sama dengan A. Oke, ketika bentuknya seperti ini ya. Ketika bentuknya seperti ini, karena tadi ya f aksennya apa namanya? Terdiferensialkan ya. F-nya terdiferensialkan di A, B ya, maka F aksen C dengan C anggota dari yang ini, anggota dari A, B itu harusnya ada, teman-teman ya. Ini harusnya ada karena tadi syaratnya dia terdiferensialkan. Oke. Nah, karena A dari kanan ya, A dari kanan itu dia anggota dari A, B, teman-teman. Ya, anggota dari A. Ini bukan berarti A dari kanan itu sama dengan A, tapi dia itu dekat banget ke A, tapi dekatnya itu dari kanan, gitu ya. Kayak apa ya? Dalam kehidupan itu misalkan ada orang berbaris gitu ya, dia berbaris, ada 5 orang misalkan ya, ini set ini juga set gitu ya, ini set satu lagi set. Nah, misalkan objeknya apakah apa namanya, ini objeknya ya, misalkan yang tengah objeknya. Nah, pertanyaannya, siapa sih di antara keempat orang ini yang dekat dengan objek yang dibuletin? Nah,
Tentunya pertanyaan seberapa dekat kita nggak tahu ya, karena bisa jadi ini juga dia dekat ke sini. Tapi karena perbandingannya dengan orang yang lain, maka yang paling dekat di antara dua orang ini dari kiri ya, dari kiri adalah orang ini, gitu ya. Begitupun dari kanan adalah orang yang ini, gitu ya. Itu maksudnya dekat dari kiri dan kanan itu seperti itu ya. Oke, kita kembali ke pertanyaannya. Jadi yang dimaksud dengan A plus itu berarti dia dekat dari sini, dari kanan gitu ya. Si mendekati X-nya itu ya. Nah, karena tadi dia terdiferensialkan, maka F aksen C-nya itu ada, gitu ya. Apa akibatnya? Akibatnya teman-teman bisa mensubstitusikan ya, bisa mensubstitusikan X sama dengan A ke bentuk dalamnya gitu. Jadi yang limitnya itu kita keluarin kayak di balik itu sebenarnya nggak bisa sih. Gak tahu sih sebenarnya. Mungkin ada syaratnya atau gimana. Karena aku belum lihat limit itu bisa di gitu-gitu ya. Yang jelas karena tadi dia F aksennya ada, sebagai akibat dari F aksen ada, maka ini bisa dimasukkan langsung ke sini, gitu. Karena tadi ya, dia itu ada F aksennya. Sehingga limit H menuju 0, masukin X-nya sama dengan A plus ke sini, jadinya F A plus H minus FA, sebenarnya ini A plus ya, cuman kita nggak apa-apa mau pakai A juga ya. H ini sama dengan A. Nah, bentuk yang seperti ini adalah bentuk apa teman-teman? Ya, limit H menuju 0 dari FA plus H dikurangi FA per H ya. Sesuai dengan definisi tadi, definisi terdiferensialkan, ya. Jadi kalau f aksen X sama dengan limit H menuju 0 dari fx plus H, misalkan ada, maka di titik X dia ada gitu. Ya, di titik X dia ada. Berarti kalau bentuknya seperti ini, ya, ini mirip nih. Fx plus H, ini Fa plus H. Dikurangi Fx, ini Fa. Tinggal ganti aja ininya menjadi huruf yang ada di sini. Gitu ya. Jadi, bentuk yang panjang ini, limit H menuju 0, kita akan convert ke bentuk yang kirinya. Sehingga, ini sama aja dengan F aksen dalamnya A. Gitu ya. F aksen dalamnya A. Kenapa A? Karena ini A, gitu ya. Sama dengan A. Nah, udah terjawab. Gitu. Ya. Udah terjawab. Pertanyaannya kan tadi apa namanya? Ntar aku copy dulu ke sini ya. Biar nggak bolak-balik. Mana set biar nggak bolak-balik ke bawah, teman-teman. Kita kesiniin. Nah ini ya. Oke, mana? Oh ini. Nah, pertanyaannya itu, setelah kita tadi mengerjakan dengan yang diketahuinya adalah ini dan sebelumnya, maka, nah ini yang akan memberikan kesimpulan kita. Maka jawabannya benar ini. F aksen A itu sama dengan A. Ini teman-teman. Sesuai ya. Kita kan berangkatnya dari sini, teman-teman. Dari sini. Mendapatkan kesimpulan yang warna merah. Ini kesimpulannya. Ya. Nah, karena F aksen A sama dengan A, berarti artinya F aksennya ada dong. Ya, maka F aksen ada dan adanya nilainya adalah sebesar A. Gitu ya. Jadi itu kesimpulannya ya. Jadi, dengan yang diketahui sebelumnya,
Maka karena F aksen A-nya sama dengan A, maka ya F aksen A-nya ada dong ya. Ini kesimpulannya sesuai dengan yang ini ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.